Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang paling kurangnya kita kalau bersalam itu assalamu alaikum. Sekurang-kurangnya. Tapi kita jangan biasa menjadi orang yang kurang. Harus lebih. Dan jangan terlalu pelit. Jadi sampaikan salam itu lebih sempurna lagi, jadi dapatnya 30 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kalian. Rahmatnya Allah dan berkah-berkah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang menghidupkan kita? Allah subhanahu wa ta'ala, katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang mengkaruniakan kita rezeki? Katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang memberikan kita sehat? Katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang memberikan kita iman? Katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah, katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, kata Allah, Allah katakan kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Walaupun dengan teknologi yang canggih seperti sekarang ini. Duit perusahaan bisa dihitung. Barang logistik bisa dihitung. Kecepatan mobil bisa dihitung. Tapi nikmat karunia Allah tidak pernah satupun, bahkan seluruh makhluk tidak bisa menghitungnya. Katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka jangan pernah kau hitung-hitung lagi cara engkau memuji kepada Allah. Sebanyak-banyaknya pujilah Allah, pujilah Allah. Karena cara bersyukur kepada Allah adalah dengan memujinya. Dan kalimat pujian terbaik yang ada dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila hambaku, kata Allah, mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang maknanya adalah segala puji hanya kupersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pemelihara sekalian alam. Allah katakan, Allah sambut dengan kalimat hamadani abdi, hambaku sedang memujiku, kata Allah. Dan kalian anggap tidak disambut sama Allah. Setiap kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah katakan apa? Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Jadi kalau mau dikenal oleh Allah, banyaklah memuji Allah, katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Orang Islam dalam keadaan apapun, situasi apapun, tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Ada orang kena musibah, tetap mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena tetap ngelihat musibahnya masih alhamdulillah, masih alhamdulillah, masih alhamdulillah terus. Dan alhamdulillahi rabbil alamin adalah obat dari segala macam penyakit. Adalah merupakan hiburan yang utama bagi diri kita. Keluar dari kesulitan. Maka perbanyaklah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan salawat serta salam teruntuk Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli semua wa sallim
ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi fa akthiru minas salati wassalam. Perbanyaklah kalian bersalawat dan salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi di malam dan hari Jumat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya fi lailatul gharra wa yaumil azhar. Perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku di malam dan hari Jumat. Kekhususan salawat di malam dan hari Jumat langsung sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat. Fa'akthiru minas salati wassalami alaih. Dan hari Jumat adalah sayyidul ayyam, pimpinan dari semua hari. Kalau di hari Jumat kamu baik, maka hari-hari yang lain ikut baik. Jumatnya rusak, hari yang lain sulit untuk baik. Untuk menjadikan malam dan hari Jumat adalah waktu-waktu terbaik, fa'akthiru minas salati wassalam ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karena dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajat akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima rawahu at-Tirmidzi rahimahullah tabaraka wa taala, hadisun hasan. Ada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik fakam aj'alu laka min salati. Aku banyak salawat kepadamu, sebaiknya berapa banyak aku salawat kepadamu? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi. Beliau mengatakan masyita, terserah kamu ya Ubay. Karena ada kalimat terserah kamu, maka Ubay mengatakan faqultu ar-rubu' ya Rasulullah. Bagaimana kalau 1/4 daripada aktivitasku, daripada amalanku salawat kepadamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Terserah kamu Ubay. Kalau kamu tambahkan itu lebih baik lagi. Karena ada kata lebih baik, kata Ubay, faqultu an-nisfa ya Rasulullah. Bagaimana kalau setengahnya? Setengah aktivitasku salawat kepadamu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Coba kita bayangkan tuh dengan senyumnya tuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya Ubay, terserah kamu Ubay. Kalau kamu tambahkan lebih baik lagi. Ats-tsulutsain ya Rasulullah. Saya akan tambahkan lagi 2/3 waktuku isinya salawat kepadamu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus mengatakan, masyita fa in zitta fa huwa khairun lak. Dengan senyumnya, dengan kepastian bahasanya, dengan kefasihannya, dengan kebenarannya, lisan yang suci berucap, terserah kamu wahai Ubay, kalau kamu tambahkan lebih baik lagi. Maka Ubay tidak mau menghilangkan kesempatan baik itu. Kemudian beliau mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipenuhi keyakinannya terhadap utusan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, aj'alu laka salati kullaha. Kalau begitu ku jadikan saja semua waktuku salawat kepadamu ya Rasulullah.
Masih ada kata lebih baik? Udah setiap saat sudah. Di luar kewajibanku, aku isinya salawat kepadamu ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hai umatnya Rasulullah, ini adalah hadis yang sangat menggembirakan kita semua. Kalau kita dengarkan hadis ini dengan iman, tidak ada lagi kesusahan hidupmu. Tidak ada lagi kesulitan hidupmu. Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau itu yang kamu lakukan, udah gak dihitung lagi sebanyak-banyaknya salawat. Idzan tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk. Kesedihanmu selesai, dicukupkan oleh Allah. Tidak ada lagi kegundahan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesulitan dunia apalagi. Dan dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan ini malam adalah malam Jum'ah. Malam al-Jum'ah. Malamnya salawat kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semua. Sallallahu Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'tina ma qad sa'alna min ata'yakal jisam. Sallallahu واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وابلغ المختار عنا من صلاة wassalam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakan kami dengan menjadi pengikut utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan keluarga kami pengikut utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadikan orang tua kami pengikut utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan keluarga kami pengikut utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan orang-orang yang kami cintai pengikut utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, masukkan kami di barisan Rasulullah fid dunya wal barzakh wa yaumul ba'ats. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan ini adalah bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segenap para hadirin dan hadirat sekalian, bahwa kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di muka bumi ini sangat diharapkan. Dari mulai diharapkan kedatangannya oleh Nabi Adam, bukan baru kita yang harap. Dari mulai Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam mengharapkan hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di muka bumi, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir di muka bumi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada riwayat lain tanggal 9 Rabiul Awal, Yaumul Itsnain. Pada hari apa? Hari Senin, Qubailul Fajr, menjelang akan datangnya waktu fajar.
di kota terbaik yaitu Makkah Al-Mukarramah, dari ibu terbaik di masa itu adalah Sayyidati Aminah bintu Wahbin. Dari keluarga terbaik yaitu Bani Abdul Muttalib min Bani Hashim, dari bangsa Quraisy, keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, alaihim wa ala nabiyina afdalus salawat wassalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di malam lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dunia ini malam seperti siang. Saking banyaknya malaikat yang hadir, dan mereka para malaikat berucap kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, bertakbir karena lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pada malam lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam terjadi keajaiban yang sangat banyak. Sejarah hanya menulis sedikit, tapi lebih daripada itu yang tak terhitung banyaknya. Terutama apa? Di malam lahirnya Rasulullah tidak ada satupun makhluk yang bersedih di muka bumi Allah, kecuali iblis dan para syayatin. Hatta sampai saya dengar dari guru saya, itu hewan-hewan tidak ada yang tidur di malam itu, ingin menyambut lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau dibuka hijab, maka seluruh tumbuhan-tumbuhan yang ada, gunung-gunung yang ada, semua bertasbih menyambut lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kerajaan Persia, rajanya zalim ketika itu, sombong ketika itu. Pada malam lahirnya Rasulullah, ada beberapa tiang di kerajaan itu yang hancur. Terjadi gempa kecil. Kata orang-orang yang dianggap pintar di kerajaan itu, ini menandakan kerajaan ini suatu saat akan dihancurkan. Seingat saya yang hancur ada 14 pilar. Ada 14 pilar yang ada di ruangan khusus kerajaan, ruangan utama. Katanya mereka setelah 14 raja kemudian kerajaan ini akan hancur. Percis kerajaan itu hancur di raja 14 setelah itu. Setelah itu. Dan itu di zaman Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi perjuangan dimulai dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Sayyidati Aminah, ibunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbuka hijabnya. Beliau melihat keluarnya cahaya dari perut beliau, sampai beliau melihat keindahan negeri Syam dan kerajaan di negeri Syam. Tidak sedikit pun rasa sakit diderita oleh Sayyidati Aminah sebagaimana ibu-ibu melahirkan anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah menyusahkan ibunya selama dalam kandungannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lahir di alam muka bumi
Begitu lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan cahaya sampai sekitarnya tidak bisa melihat kemaluannya Rasulullah. Tidak bisa. Cahaya terang benerang. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau saja Nabi Isa ketika lahir mengucapkan dengan ucapan Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Bisa berucap demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya berucap, tapi lebih tinggi dari ucapan. Begitu lahir, mengangkat satu jarinya dengan isyarah menandakan la ilaha illallah. Kemudian sujud sebagaimana seperti orang biasa. Dan sujudnya menghadap kiblat. Kemudian berposisi seperti bayi pada umumnya. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber terang benerang dan cahaya itu bersumber dari tempat dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tempat itu sampai sekarang tidak bisa dihancurkan. Kalau Anda keluar dari Bukit Marwah, beloklah ke sebelah kiri, lurus. Habis begitu Anda akan lihat ada satu bangunan di Masjidil Haram. Sekarang dijadikan perpustakaan. Tapi perpustakaan itu tidak pernah dibuka. Itu tempat tidak bisa dihancurkan. Itulah tanda tempat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun ada sebagian orang mengatakan bukan ini, tapi banyak masyayikh kita, banyak guru-guru kita yang mengatakan itulah tempatnya. Dan sampai sekarang tempat itu tidak bisa dihancurkan. Dibikin perpustakaan, tapi kenapa nggak dibuka perpustakaannya? Dan tempatnya kenapa cuma kecil doang? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebatilan di mana-mana jadi lemah. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran. Terhapus kebatilan. Karena kebatilan pasti akan terhapus, pasti akan hilang. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah hancur seketika waktu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Api Majusi 1000 tahun tidak pernah padam. Bukan 1 tahun itu api nggak pernah padam. 1000 tahun tidak pernah padam. Sampai disembah sama orang-orang di sana, di Persia. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah kagum dengan makhluk, menyembah makhluk. 1000 tahun tidak pernah padam. Tapi api itu padam seketika di waktu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang yang sakit di malam itu tiba-tiba tidak merasakan sakitnya waktu malam lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa keberkahan bukan hanya kepada Mekah, tapi kepada seluruh penjuru alam semesta, bahkan sampai kepada langit-langit yang ditinggali oleh para malaikat dan para nabi.
alaihim wa ala nabiyina afdhalus salawat wassalam. Menurut riwayat kehadirannya Rasulullah di muka bumi, turun banyak bidadari menyambut kelahirannya Rasulullah. Terutama turun juga daripada Sayyidati Asiyah, ibu yang mengasuh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan Sayyidati Maryam alaihi wassalam, yang menurut beberapa riwayat kedua wanita ini akan menjadi pasangan Rasulullah nanti di dalam surganya Allah. Yang berikutnya adalah ummahatul mukminin. Segenap para hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah malam lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kebenaran, hancur kebatilan. Makanya kalau antum melihat ada kebatilan di diri antum, antum melihat ada ketidakbenaran di rumah tangga antum, misalnya antum melihat ada ketidakbenaran di tempat antum tinggal atau dimanapun antum berada, hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hancur kebatilan itu. Bagaimana cara menghadirkan Rasulullah? Cara menghadirkan Rasulullah, tumbuhkan cintamu kepadanya. Tinggikan irtibat dan ta'alluqmu. Tinggikan atau perkuat hubungan jiwamu, qalbumu dengan Rasulullah. Bersalawat dan salam kepadanya. Kemudian hadirkan lewat engkau mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mengamalkan apa yang dicontohkan. Hadirkan dengan cara menerangkan kepada keluargamu, menerangkan kepada anak-anakmu, menyampaikan kepada tetangga-tetanggamu sosok yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun tidak akan berhasil untuk mencela Rasulullah. Siapapun tidak akan mampu mencela Rasulullah. Emas hanya makhluk biasa. Tidak bisa dicela oleh siapapun. Karena emas tetaplah emas, barang berharga. Apalagi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk termulia ciptaan Allah. Guru kita Al-Habib Umar bin Hafid, hafizahullah tabaraka wa ta'ala, beliau mengatakan, ini kejadian di Perancis. Ketakutan ini mereka melihat perkembangan Islam di Eropa. Akhirnya mereka berusaha mencela Rasulullah. Mereka ingin orang makin menjauh dari Islam. Tapi ingatlah oleh kalian semua, kata Habib Umar ini. Ingatlah oleh kalian semua. Akan semakin banyak lagi orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di negeri kalian Perancis, tidak lama lagi akan makin banyak pemeluk agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah-rumah mereka akan disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu saya habis dengar ceramah guru saya lihat di media berita yang terjadi, ternyata benar. Ada peningkatan melebihi pada saat umumnya. Peningkatan yang signifikan, bahwa semakin banyak orang masuk Islam di Perancis saat ini. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Umat Islam harus semakin semangat menceritakan Rasulullah dimanapun kamu berada. Tidak ada obrolan kita satu obrolan pun, melainkan di situ ada kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya salawat kepadanya. Lebih daripada itu lebih baik. Sosok yang mulia ini untuk selamanya mulia. Dan tidak akan satupun orang berhasil menjadi mulia kecuali dekat dengan yang mulia ini. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq menjadi mulia karena ikuti mulia ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Bilal bin Rabah, yang tadinya tidak dipandang oleh orang, budak sahaya,
lahir sebagai budak sahaya, menjadi mulia karena menjadi pengikut setia Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulianya seseorang tidak akan pernah bisa mengalahkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sumber kemuliaan. Nabiullah Adam waktu turun ke muka bumi, minta ampun kepada Allah, tidak dijawab-jawab sama Allah permohonannya. Sampai Nabi Adam berdoa kepada Allah, bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Baihaqi dan lain sebagainya. Ya Allah, dengan kedudukan nama Nabi Muhammad di sisimu, ighfirli, ampunilah aku ya Allah. Langsung Allah jawab permohonan Nabi Adam. Allah Maha Tahu, namun Allah bertanya di sini agar Adam menjelaskan kepada anak keturunannya tentang siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kau tahu namanya Adam sementara aku belum menciptakannya di muka bumi? Ya Allah, ketika kau menciptakan aku lihat di tiang-tiang arasmu, di tiang-tiang arasmu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin nama makhluk ini bersanding setelah namamu, melainkan pastinya dia adalah makhluk yang paling kau cintai. Allah menjawab, laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karenanya, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bayi ini terlahir tanpa ayah, karena ayahnya saat itu sudah kembali ke rahmat Allah. Maksud saya, bayi ini terlahir dalam keadaan yatim. Ayahnya wafat sebelum kelahirannya, tanpa dihadiri oleh ayahnya. Pada saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah lahir, kebiasaan daripada orang-orang Quraisy saat itu memberikan nama daripada anak ini. Kemudian anak ini diserahkan kepada Abdul Muttalib. Dibawanya oleh Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Ka'bah. Diajaknya tawaf di Ka'bah, digendong tawaf di Ka'bah. Kemudian masuk ke dalam Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Abdul Muttalib untuk menamakan anak ini dengan nama Muhammad. Yang artinya anak ini terpuji dari segala-galanya. Terpuji untuk segala-galanya. Muhammad. Terkumpul semua pujian baginya, Muhammad. Nama itu belum dimiliki oleh orang-orang yang di zaman itu dan orang-orang sebelumnya. Waktu lahirnya Rasulullah, di hari tersebut tidak ada satupun wanita melahirkan, melainkan melahirkan anak laki-laki. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan kebiasaan pada masyarakat Quraisy menitipkan anak bayinya kepada orang-orang Badui, kepada orang-orang desa. Pada saat itu datang rombongan dari Bani Sa'ad. Datang rombongan dari Bani Sa'ad. Waktu terdengar di Mekah banyak yang melahirkan. Mereka berharap bisa mengasuh anaknya orang kaya. Karena dengan mengasuh anaknya orang kaya pasti titipan jajannya besar. Jadi terbantulah keluarga mereka yang dalam keadaan miskin. Kenapa orang Quraisy menitipkan anak mereka ke daerah-daerah pedesaan? Supaya bahasa Arabnya murni. Karena kalau di Mekah itu banyak pendatang. Khawatir nanti kalau anak dibesarkan di Mekah, nanti bahasa Arabnya tercampur dengan bahasa pendatang. Tapi kalau dia sudah bahasa Arabnya murni, dia tinggal di Mekah nggak masalah nantinya. Dan kedua, untuk kekuatan daya tahan tubuhnya. Karena di desa
keadaan jauh lebih sehat dibanding di kota. Makanan desa jauh lebih sehat dibanding kota. Orang desa nggak banyak macam-macam makanannya. Itu sebab-sebab utamanya. Ada namanya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, dia baru dapat anak laki-laki. Belum dia kasih nama anaknya itu. Terus dia jalan sama suaminya. Ini orang paling miskin di Bani Sa'ad waktu itu. Dia cuma punya satu keledai lagi sakit. Dan dia punya onta, ontaknya sudah kurus kering, udah nggak ngeluarin susu. Karena dia naik keledai yang sakit, akhirnya dia nyampe ke Mekah belakangan. Tidak ada lagi bayi yang bisa dia asuh kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bayi-bayi orang kaya sudah diambil sama teman-temannya. Terjadilah sedikit keraguan awalnya di suaminya tuh dengan Halimah. Kita dalam keadaan sulit, terus kita ambil ini anak yatim yang sudah nggak ada ayahnya. Tapi karena udah nggak ada lagi, kata Halimah, wahai suamiku, aku tidak mau kembali kalau nggak bawa apa-apa. Udah kita bawa aja. Semoga bayi itu membawa keberkahan untuk kita. Masuk Halimah. Halimah waktu itu dalam keadaan tidak bisa mengeluarkan air susu. Karena belum ada asupan sama dirinya, anaknya aja belum nyusu ini. Yang dibawa ini anaknya ini. Begitu masuk, diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada satu bayi di muka bumi yang lebih indah dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Begitu melihat, tertarik Halimah. Dipegang oleh Halimatus Sa'diyah. Tersenyumlah wajah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bayi itu tidak menangis. Kemudian tanpa sadar Halimah menyusui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, keluar air susu itu. Dan apabila Rasulullah diberikan sebelah kiri, dia tidak mau. Selalu maunya menyusu di sebelah kanan. Dari keberkahan Rasulullah itulah anaknya Halimah bisa meminum susu dari ibunya. Dan saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tertutup badannya dengan kain berwarna hijau. Dan itulah salah satu warna kesukaan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah itu Halimah takjub. Ini saya belum makan, belum apa. Kok ternyata air susu bisa keluar. Wah, ini bayi insya Allah bawa berkah buat kita. Maka dibawalah oleh Halimah. Dan Halimah tidak mengajukan banyak persyaratan kepada Abdul Muttalib dan keluarganya. Dia meyakini bayi ini membawa berkah. Kemudian pulang dari tempatnya Abdul Muttalib. Ternyata keledainya yang sakit berubah menjadi keledai yang sehat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan pada waktu malam sedang beristirahat di perjalanan, suaminya melihat sebuah keanehan. Onta betina yang dia bawa yang sudah kurus kering itu meneteskan air susunya. Ternyata mengeluarkan banyak susu. Diminum oleh suaminya. Membangunkan Halimah, meminumnya Halimah sampai kenyang. Kembalilah Halimah ke negerinya Bani Sa'ad.
pulang paling terakhir dari Mekah, tapi sampainya paling duluan di Bani Sa'ad. Berkah membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Bani Sa'ad. Ini negeri sudah lama nggak turun hujan. Ini negeri sudah lama nggak turun hujan. Masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung turun hujan. Hujan keberkahan. Hujan yang selanjutnya hawanya makin enak, airnya makin banyak, tanahnya makin subur. Bahkan suami daripada Halimah mendapati keberkahan yang luar biasa. Kambingnya beranak pinak dengan sangat banyak, di luar batas akal kemampuan manusia di masa itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kecintaan Halimatus Sa'diyah kepada Rasulullah terus bertambah. Sampai anaknya dinamakan nama ayahnya Rasulullah, yaitu Abdullah. Halimah menamakan anaknya Abdullah, nama ayah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 2 tahun berjalan, waktunya Rasulullah dikembalikan kepada ibunya. Halimah sepanjang jalan meneteskan air mata berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kepada anaknya sendiri. Seorang ibu pasti cinta kepada anak dari kandungannya, tapi kali ini Halimah jauh lebih cinta kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Begitu sampainya di rumah Halimah, maksud saya begitu sampainya di rumah Sayyidati Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Halimah terus merayu ibunya Nabi dengan mengatakan, biarlah anakmu ini kami bawa lagi. Saya belum sanggup berpisah dengan anakmu ini. Dia masih betah di sana. Subhanallah, diberikan izin oleh Halimah. Maksud saya oleh Sayyidati Aminah diberikan izin. Halimah membawa kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Bani Sa'ad. Maka hidup kembali di Bani Sa'ad. Tidak pernah berdusta sama sekali. Tidak pernah mencela temannya. Tidak pernah berbuat kasar dalam bermain. Tidak pernah menjaili orang. Rasulullah maksum dari masa kecilnya. Dari kelahirannya maksum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga dari sifat tercela. Sempurna akan akhlak mulianya sallallahu alaihi wasallam, sampai waktunya ketika datang 2 malaikat membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membelah dadanya Rasulullah, yang kata ulama menambahkan kesucian di atas kesucian. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu angkatnya Rasulullah, Halimah, diberikan kabar oleh anaknya Abdullah. Waktu itu masih pada kecil, sekitar usia 5 tahunan begitu. Datang, Bu, saudaraku dari Quraisy, maksudnya Nabi Muhammad, dibawa oleh 2 laki-laki asing, dibelek dadanya. Ketakutan Halimah, keluar mereka semua mencari Rasulullah. Ternyata Rasulullah lagi merenung sendiri. Ternyata proses pembelahan dada itu sudah selesai, dan kedua malaikat itu, salah satunya adalah malaikat Jibril, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhawatiran yang besar bagi Halimah akan keselamatan Rasulullah kemudian mengembalikan kepada ibunya Sayyidati Aminah.
Segenap para hadirin, akhirnya tidak lama Sayyidati Aminah membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berziarah ke Yathrib yang akhirnya berubah menjadi nama Al-Madinatul Munawwarah. Di sana diperkenalkan Rasulullah dengan keluarga ayahnya dari Bani Najjar. Karena ibunya Abdul Muttalib asli penduduk Madinah. Ibunya Abdul Muttalib. Ibu daripada kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Madinah. Sampai di sana berziarah kepada ayahnya dan keluarga ayahnya. Waktu itu Sayyidati Aminah ditemani oleh seorang wanita namanya Barokah. Barokah ini wanita seorang budak sahaya milik ayahnya Rasulullah yang diwariskan kepada keluarganya, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepulangnya Sayyidati Aminah akhirnya wafat. Dan sebelum wafatnya, Sayyidati Aminah menyatakan bahwa beliau melihat dalam mimpinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pelanjut perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang akan membawa agama tauhid. Singkat kisah, pulang dengan Barokah ke Mekah, yang mana Barokah ini sangat cinta dengan Rasulullah. Rasulullah menyebut Barokah dengan sebutan ummi ba'da ummi, ibuku setelah ibuku. Ini yang jadinya nanti Ummu Aiman namanya, karena punya anak pertama nanti namanya siapa? Aiman, jadi disebutnya Ummu Aiman. Kata Rasulullah, ini ummi ba'da ummi. Kisah singkat tentang Barokah. Barokah ini waktu Rasulullah menikah dengan Sayyidati Khadijah dimerdekakan dari perbudakan. Sebenarnya dari awal Rasulullah mau merdekakan, Barokah nggak pernah ngasih. Awas kamu merdekakan saya, nggak pernah dikasih. Akhirnya dikasih persyaratan sama Barokah, boleh kamu merdekakan saya, tapi setelah kamu punya istri, baru saya bisa tenang. Artinya udah ada yang mengurusi kamu. Ini Barokah ngurusin Nabi luar biasa. Akhirnya begitu nikah dengan Sayyidati Khadijah, kata Rasulullah, sudah habis waktunya. Kamu harus merdeka ya Barokah. Dimerdekakan sama Nabi, pulang ke rumah Abu Thalib. Kata Barokah, itu adalah hari yang paling sedih dalam hidupku. Ketika aku dimerdekakan dari perbudakan oleh Muhammad ibn Abdullah. Semua budak senang kalau dimerdekakan sama majikannya. Ini malah nangis. Kata Abu Thalib, kamu gimana? Semua budak senang kalau dimerdekakan, kamu kok malah nangis? Semua bisa senang, tapi aku tidak akan pernah senang ya Abu Thalib. Karena bagiku kemerdekaan adalah saat aku menjadi budaknya Muhammad putra Abdullah. Itu kemerdekaan. Kayak gimana akhlak Nabi? Sampai orang gak mau jauh begitu. Sampai budak gak mau dimerdekakan. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak lama itu Barokah nikah juga. Dapat anak namanya Aiman. Terus suaminya meninggal. Pada saat Nabi udah menjadi Rasul, udah menyampaikan dakwah, Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah baru saja jadi duda setelah cerai dengan Zainab. Saat itu Rasulullah mengatakan, siapa yang menikahi Ummu Aiman, falahul jannah, maka baginya surga Allah. Yang mau nikahin Ummu Aiman, baginya surga Allah. Siapa yang melamar langsung? Yang melamar adalah Zaid bin Harisah. Subhanallah, anak angkat Rasulullah nikah dengan ibu angkat Rasulullah. Dari pernikahan itu lahir anak namanya Usamah bin Zaid. Subhanallah, panglima perang termuda diangkat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Mekah. Kita kembali lagi di usia 6 tahun. Ayah ibunya telah tiada. Kini Abdul Muttalib
yang mengasuh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib punya kebiasaan suka duduk di dekat Ka'bah, ada majlisnya dia dengan anak-anaknya. Karena dia salah satu pembesar Quraisy. Gak ada satupun anak atau cucu yang berani duduk di tempat duduknya Abdul Muttalib. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW datang duluan, seringnya duduk di tempat duduk itu. Tempat singgasananya Abdul Muttalib. Kadang-kadang pamannya berusaha menyingkirkan Rasulullah dari tempat duduk itu. Datang Abdul Muttalib bilang, khusus bagi cucuku ini biarkan dia. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar nantinya. Dan Abdul Muttalib di usia Nabi SAW 8 tahun sebelum wafat dipanggilnya Abu Talib. Abu Talib dipanggil oleh Abdul Muttalib. Diberikan pesan khusus yang tidak diketahui oleh paman-paman Rasul yang lain dan diserahkanlah Rasulullah kepada Abu Talib. Ada banyak pamannya yang berharta tapi tidak diserahkan oleh Abdul Muttalib. Semua pamannya Nabi cinta sama Nabi tapi tidak diserahkan oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menyerahkan kepada Abu Talib. Abu Talib mencintai Rasulullah melebihi segala-galanya, bahkan melebihi dirinya sendiri. Rasulullah ketika tinggal di rumah Abu Talib tidak pernah menyusahkan Abu Talib. Bahkan beliau bekerja. Beliau mengembala kambing. Beliau tidak pernah meminta kepada siapapun. Beliau tidak seperti anak-anak yang lain suka bermain. Ini sudah bisa kerja. Dan semua hasil dari pekerjaannya semuanya diberikan kepada Abu Talib untuk membantu keluarga Abu Talib. Tidak pernah Nabi SAW mencicipi makanan di rumah Abu Talib kecuali setelah seluruh keluarga Abu Talib makan makanan itu. Kalau semua anaknya Abu Talib sudah makan, baru Rasulullah mau makan. Dan sering kehabisan. Dan Rasulullah mengatakan, aku berpuasa di hari ini. Apabila beliau ada kelebihan rizki, kalaupun ada sisa makanan, tetap beliau tidak makan itu sendiri. Beliau akan keluar dan mencari orang miskin dan beliau makan bersama orang miskin itu. Beliau pun mau makan bersama orang-orang yang dianggap rendah di masa itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pernah kejadian di kota Mekah, lama tidak turun hujan. Orang-orang Mekah memohon kepada Abu Talib, bawalah putramu ya Abu Talib, maksudnya Nabi Muhammad SAW, putra asuhmu. Biarkan dia yang berdoa di depan Ka'bah. Karena kami dengar dulu Bani Sa'ad turun hujan dengan kedatangannya. Nabi Muhammad masih kecil waktu itu. Dibawa sama Abu Talib. Nabi Muhammad SAW ditempelkan badannya ke Ka'bah. Kemudian langsung turun hujan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa barik alaihi wa ala. Hai, bagi siapapun yang ingin keberkahan, dekati Rasulullah. Jadilah pengikut setia Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu yang tidak memungkinkan, maka saya sudahi sampai sini terlebih dahulu. InsyaAllah kita bisa menyambung lagi tentang sejarah Rasulullah sampai asuhannya Abu Talib. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mari kita doakan dengan setulus hati kita untuk abang kita, guru kita, Bapak Haji Raden Adrian. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan beliau. Allah angkat segala musibah dan Allah jadikan beliau orang yang tambah kuat iman dan takwanya kepada Allah. Semakin Allah berkahi beliau dan keluarganya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dengannya juga marilah kita membacakan suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Bukhran Effendi bin Bastar, almarhumah Mary Bakti binti Bukhran Effendi. Allahumma ighfir lahuma waghfir li jami' walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anallahu yataghashshahum birrahmah wal maghfirah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fina wa fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aktsiru minas shalah wassalamu ala sayyidina Muhammad. Perbanyaklah salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Waj'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ij'al hawana taba'an liman ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Warzuqna ya Rabb, warzuqna rizqan wasi'an kathiran halalan tayyiban mubarakan bighairi ta'ab wala masyaqqah wala dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika nastaghith. Wa sallallahumma ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu. Zahiran wa batinan. Fi afiyati wa salamah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.